Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak ustazah yang sholih dan sholihah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya nak, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Kalau ada anak ustazah yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan. Perkenalkan, nama ustazah Ria Sandra Desi. Di sini ustazah akan mengajar kalian tematik muatan IPA. Untuk mempermudah anak sholih dan sholihah dalam belajar daring di rumah, ustazah akan memaparkan materi tentang organ gerak pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, anak sholih dan sholihah dapat menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. Yang kedua, kalian dapat bekerja sama dengan orang tua dalam membuat model sederhana menggunakan kaskus. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia dan hewan menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa saja alat gerak makhluk hidup? Kalau kita perhatikan di lingkungan sekitar makhluk hidup, ada yang bergerak menggunakan kakinya, ada yang menggunakan sayap, sirip, dan otot perut. Selanjutnya, kita belajar alat gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama ada ikan. Perhatikan ikan berikut. Ikan bergerak menggunakan alat gerak berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Selanjutnya, amfibi. Apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, bisa di darat ataupun di air. Contohnya di sini ustazah menyontohkan katak dan salamander. Alat gerak dari kedua hewan tersebut adalah kaki. Jadi fungsi alat gerak pada hewan tergantung ya pada hewannya. Contohnya katak. Katak menggunakan kakinya untuk melompat. Selanjutnya hewan reptilia. Hewan reptil merupakan hewan yang melata. Contohnya ada ular, buaya, dan penyu. Alat gerak pada hewan tersebut berbeda-beda. Contohnya ular. Ular menggunakan alat gerak otot perut untuk merayap. Buaya menggunakan alat gerak kaki. Penyu menggunakan alat gerak kaki duyung. Selanjutnya ada burung. Perhatikan burung berikut. Burung menggunakan alat gerak sayap untuk terbang. Selain itu, ada juga loh burung yang menggunakan alat gerak berupa kaki, yaitu burung unta. Alat gerak pada hewan memiliki fungsi tertentu. Misalnya, pada burung unta, kakinya digunakan untuk berjalan. Selanjutnya, hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Di sini ustazah mencontohkan ada kuda dan ada ikan lumba-lumba. Masih banyak lagi loh hewan yang menyusui. Nah, sekarang kita membahas alat geraknya. Kuda menggunakan alat gerak berupa kaki. Sedangkan ikan paus atau ikan lumba-lumba menggunakan alat gerak berupa sirip. Masya Allah ya nak, ternyata banyak sekali hewan-hewan ciptaan Allah. Semuanya memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Kita jaga ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih manusia dan hewan bisa bergerak. Ternyata alat gerak terdiri atas dua macam. Yang pertama ada alat gerak aktif. Alat gerak aktif berupa otot. Mengapa disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Yang kedua ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif berupa tulang. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan. Setelah menyimak pembelajaran tadi, yuk kita bermain tebak-tebakan.
Tebakan yang pertama. Jawab ya nak. Aku adalah hewan mamalia. Alat gerakku menggunakan kaki. Pada saat Idul Adha, aku sering dikurbankan. Apakah aku? 1, 2, 3. Apa jawabannya? Jawabannya adalah hewan di bawah ini. Selamat bagi yang benar. Yang kedua, perhatikan gambar hewan berikut. Apa alat gerak yang dimiliki hewan tersebut? Apakah fungsinya? Setelah kita mengisi energi dengan bermain tebak-tebakan, yuk simak kelanjutan materi berikut. Perhatikan hewan berikut. Temukan perbedaannya ya. Ada kelinci dan siput. Dapatkah kalian menemukan perbedaannya? Ya, dari alat geraknya. Kelinci menggunakan alat gerak berupa kaki. Siput menggunakan alat gerak berupa otot perut. Selain alat geraknya, ternyata hewan ini memiliki perbedaan yang lain loh. Perbedaan yang kedua, perhatikan gambar berikut. Kelinci dan siput. Dapatkah kalian menemukan perbedaan lainnya? Ya, benar sekali. Dari tulangnya. Kelinci memiliki tulang belakang, sedangkan siput tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang disebut hewan vertebrata. Sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang disebut avertebrata. Sekarang kita membahas alat gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Yang pertama, hewan vertebrata. Cirinya memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Contohnya ada kelinci, ular, dan ikan. Selain hewan di sini, masih banyak lagi loh hewan vertebrata yang lain. Selanjutnya, ada hewan avertebrata. Cirinya, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki bagian tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Adapun contoh hewannya di sini ada belalang ya. Selain itu ada cacing dan ada siput. Masih banyak lagi hewan avertebrata yang lain dapat kalian amati pada lingkungan sekitar. Soli dan Solihah sudah mengetahui apa itu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Untuk menguji pemahaman materi kali ini, kita bermain lagi ya. Nah, kalau Ustazah menyebutkan nama hewannya, kalian menyebutkan jenisnya. Contoh, Ustazah misalnya bilang kelinci, kalian jawabnya vertebrata atau avertebrata. Paham? Sudah siap? Yuk kita bermain. 1, 2, 3. Ular, siput, kerbau, kambing. Masya Allah, betul semua jawaban kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Soli dan Solihah mengerjakan proyek ya. Proyeknya adalah yang pertama, kalian mengamati hewan yang ada di sekitar rumah. Kemudian hasil pengamatan kalian tulis dalam tabel berikut ini. Di buku tulis ya nak. Kalau sudah kalian isi semua tabelnya, selanjutnya kalian membuat model sederhana menggunakan plastisin. Pilih salah satu saja hewannya, mau yang mana. Nah, kalian mengerjakannya boleh bersama kedua orang tua. Selamat mengerjakan ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Dan semoga ilmunya menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika Ustazah ada salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.